Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Damayanti akan mempresentasikan mengenai filsafat Islam tentang Mula Sadra. Pertama yang akan kita bahas adalah biografi dari Mula Sadra. Nama lengkap Mula Sadra adalah Sadr al-Din Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Yahya Qawami al-Shirazi atau sering disebut sebagai Syahruddin Asy-Syirazi. Lahir pada tahun 970 atau 980 Hijriah, 1571 atau 1572 Masehi, dan dilahirkan di kota yang sangat terkenal di daerah Iran, tepatnya di kawasan daerah Persepolis. Nah, ayahnya bernama Ibrahim ibnu Yahya yang merupakan seorang bangsawan yang berasal dari kota tersebut, sekaligus juga menjabat sebagai menteri dari provinsi France. Nama Mula Sadra sendiri itu diberikan karena beliau memiliki tingkat ketinggian dalam pengetahuannya mengenai hikmah. Mula Sadra telah meninggalkan 3 orang putri dan 2 orang putra. Nah, putra pertamanya itu bernama Mula Ibrahim. Ia merupakan seorang filsuf, mutakalim, faqih, muhandis, dan mistikus dengan beberapa bakat kepenyairannya yang dapat ia tonjolkan. Bahkan, beliau juga menjadi seorang matematikawan yang menguasai beberapa ilmu lainnya juga. Putra keduanya bernama Nizamuddin Ahmad atau yang lebih dikenal sebagai Mirza Nizam dan Abu Turab. Lahir pada tahun 1031 Hijriah dan merupakan seorang filsuf, sastrawan, penyair, dan mistikus. Selain 2 putra, Mula Sadra juga memiliki 3 orang putri yang bernama Ummah Kulsum, Zubaidah, dan Maksumah. 2 di antara mereka telah menikah dengan Syekh Abdul Razak Lahiji yang dikenal dengan nama Faid dan Mula Muhsin Faid al-Kasyafani. Merupakan seorang murid favoritnya dan menjadi golongan sebagian ulama yang menguasai bidang filsafat, irfani, dan beberapa ilmu dalam Islam. Anak dan menantu dari Mula Sadra sama-sama menjadi seorang ulama yang sangat terpandang pada masanya dan menguasai semua ilmu tentang Islam tradisional. Beliau mendasari dirinya dengan pendidikan dalam beberapa bidang, misalnya Al-Quran, bahasa Arab, hadis, bahasa Persia, dan juga melanjutkan ke Isfahan. Nah, setelah berhasil menyelesaikan studinya itu, Mula Sadra kemudian berusaha untuk menyatukan semua ajaran dari gurunya dengan segala penemuan intelektualnya sendiri. Tujuan ini banyak mendapatkan halangan dari beberapa perlawanan kaum tradisional dan bahkan kemudian menuduhnya telah keluar dari ajaran agama yang sudah baku. Maka dari itu, beliau lebih memilih untuk mengundurkan diri dan mengasingkan dirinya sendiri di Kaha. Kaha itu adalah sebuah desa kecil yang katanya berada di dekat Qum dan menjadi tempatnya di Iran selama 15 tahun. Kemudian Mula Sadra mulai dibanjiri pandangan baru. Nah, sejak saat itu, beliau mulai untuk menghabiskan waktunya dengan mengajar dan juga menulis. Bahkan sebagian besar karyanya ditulis dalam waktu ini. Hingga akhirnya beliau pulang dari ibadah haji yang ke-7 kalinya dan kemudian jatuh sakit lalu meninggal dunia di kota Basrah pada tahun 1640 Masehi. Sebelum akhirnya meninggal, Mula Sadra berhasil menulis sekitar 50 buku dan 32 diantaranya dalam bentuk risalah. Hal kedua yang akan kita bahas dari Mula Sadra adalah karya-karyanya. Karya terbesar dari Mula Sadra berjudul Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Al-Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah, yang berarti hikmah agung mengenai 4 perjalanan akal. Pertama kali terbit pada tahun 1873 Masehi dan dibuat dalam 4 jilid besar sekaligus. Karya-karya lainnya adalah kitab Al-Hikmah Al-Arsyiyah mengenai Tuhan dan eskatologi, Risalah fi Ittihad al-Aqil wa al-Ma'qul yang membahas mengenai soal epistemologi, Ta'liqat ala Ilahiyat kitab Asy-Syifa,
kitab Al-Syifa yang membahas mengenai komentar atas kitab Al-Syifa dari Ibnu Sina, Mafatih Al-Ghaib yang membahas mengenai doktrin gnostik, dan Risalah Al-Mazaj yang membahas mengenai psikologi, bahkan juga termasuk 20 karya lagi dari Mula Sadra. Nah, ini adalah beberapa karya dari Mula Sadra, yang lainnya dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama yaitu Al-Hasyr yang membahas mengenai kebangkitan, kedua Hududs Al-A'lam yang membahas mengenai hikmah diturunkannya dari arsy ilahi, Kasar Al-Asham Al-Jahiliyah fi Dholimin Al-Mutasawwifin, pemusnahan berhala jahiliyah dalam mendebati kaum jahiliyah yang berpura-pura menjadi seorang ahli sufi. Yang keempat, Kalq Al-A'mal. Yang kelima, Al-Lama'ah Al-Masyrikiyah fi Al-Funun Al-Mantikiyah yang membahas mengenai percikan cahaya iluminasionis dalam seni logika. Yang keenam, Al-Mabda' wa Al-Ma'had yang membahas mengenai permulaan dan pengembalian. Yang ketujuh, kitab Al-Masyair yang membahas mengenai kitab penebusan metafisika. Yang kedelapan, Al-Mizaj yang membahas mengenai perilaku perasaan. Yang kesembilan, Mutasyabihat Al-Quran yang membahas mengenai ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Yang kesepuluh, Al-Qadha wa Al-Qadar fi Af'ali Al-Bashar yang membahas mengenai masalah qadha dan qadar dalam perbuatan manusia. Yang ke-11, Asyawahid Ar-Rububiyah fi Al-Manahij Al-Sulukiyah yang membahas mengenai penyaksian ilahi akan jalan ke arah kesederhanaan rohani. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah filsafat dari Mula Sadra sendiri. Nah, dalam tulisan Abdul Hadi ada 4 pokok masalah kefilsafatan yang telah dibahas oleh Mula Sadra dalam karyanya. Yang pertama, berkenaan tentang teori pengetahuan atau epistemologi dari Mula Sadra yang dapat membahas masalah pengetahuan dan hubungan yang dapat mengetahui alim dan yang dapat diketahui atau maklum. Ontologi dan metafisika Mula Sadra yang membahas mengenai masalah kesatuan transenden pada wujud, pada al-wujud, dan sebagai wujud yang dibahas oleh para filsuf, khususnya sejak zaman Ibnu Arabi dan oleh filsuf Masyaiyah, misalkan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang ketiga, gerakan substansial al-harakah al-jauhariyah yang akan dibahas dalam filsafat Isyraqiyah semenjak zaman As-Surawardi. Masalah jiwa dan fakultinya, kesempurnaan, generasi dan kebangkitan pada hari akhir yang akan dibahas secara baik oleh filsuf Masyaiyah maupun filsuf Isyraqiyah dan Wujudiyah. Mula Sadra merupakan seorang filsuf yang menjadi penyempurna terakhir pada periode eksistensi dan teori esensi. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Yang pertama, esensi dan eksistensi. Sebelum Sadra, para filsuf muslim telah membahas lebih dulu mengenai persoalan tersebut. Menurut Ibnu Sina, eksistensi itu telah mendahului esensi. Eksistensi dapat bersifat primer dan merupakan satu-satunya hakikat yang ada atau salah satu realitas yang dapat dimiliki oleh Tuhan. Sedangkan esensi dan semua sifatnya itu bersifat sekunder saja. Menurut pendapat dari Ibnu Sina, eksistensi dan esensi itu sama-sama realitas yang sangat nyata. Menurut Sadra, Tuhan ialah maujud yang mutlak dan apa yang sering disebut sebagai akal terpisah, al-akal al-mutafariqoh, oleh para filosof atau ide-ide tetap a'yan al-sabiqoh oleh Ibnu Arabi dan tidak memiliki wujud eksternal tetapi hanya merupakan suatu kandungan dalam pemikiran Pan, yakni semua idenya. Menurut Sadra, eksistensi sendiri yang dapat menciptakan semua esensi tersebut dan dapat dibedakan oleh Sadra dengan para petik Muslim yang akan menyatakan bahwa semua benda yang konkret dapat tersebut atau esensi dan eksistensi yang masing-masing mempunyai realitas yang terpisah. Yang kedua, yakni gradasi wujud. Menurut Sadra, bahwa semesta ini bukan hanya ilusi saja, melainkan benar-benar memiliki eksistensi yang sama seperti halnya eksistensi Tuhan, akan tetapi Sadra tidak dapat menyimpulkan pendapat tersebut.
karena itu sebagai wadah al-wujud, tetapi masih bisa mengajukan teori tasyik al-wujud sebagai salah satu solusinya, yakni bahwa eksistensi tersebut mempunyai sebuah gradasi yang berkelanjutan. Jadi, menurut Sadra, dari adanya mutlak sampai tiada mutlak sekaligus akan tetap ada gradasi, ada nisbi yang tak terhingga. Pandangan gradasi wujud tersebut juga diambil dari pendapat Suhrawardi mengenai gradasi, tetapi Sadra mengubah prinsip tersebut secara lebih mendasar. Gerakan tersebut berawal dari sebuah bentuk eksistensi yang umum, namun tidak menentu, dan semua tingkatan yang telah menyebar bergerak pada bentuk-bentuk eksistensi yang lebih khusus, lebih menentu, dan lebih menyatu lagi. Berdasarkan pada teori tersebut, Sadra menolak reinkarnasi jiwa manusia ke binatang. Lebih rendah eksistensi itu bersifat real dan bukan hanya sekedar konsep saja. Demikian sedikit penjelasan mengenai filsafat dari Mula Sadra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.